Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita ada ini motor PCX 150. Nanti kita akan buka area CVT-nya, kita akan lihat CVT-nya seperti apa, kita akan bandingin perbedaannya dengan Vario seperti apa. Kemudian kita akan servis, masalahnya apa. Pokoknya kita akan bahas tentang CVT dari PCX 150 ini. Nanti di video ini teman-teman juga akan tahu gimana cara ngebuka CVT-nya, apa-apa aja yang harus disiapin dan apa-apa aja yang harus dibuka. Nah, semoga video ini tetap berguna buat teman-teman yang baru di channel gua. Silahkan juga klik subscribe karena subscribe itu nggak bayar, gratis. Kemudian juga dengan teman-teman klik subscribe, teman-teman juga memberikan gue seperti semangat buat gue tetap memberikan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya teman-teman. Nah, oke. Langsung aja kita ke pokok videonya. Nah, CVT-nya adalah ini ya. Ini bagian CVT-nya di sini. Ini ada covernya juga. Nanti kita akan buka covernya. Nanti kita juga akan lihat filternya seperti apa. Ini adalah motor udah lama banget, motor teman gua dan nggak pernah dibuka-buka katanya. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin membuka area CVT PCX 150, nah selain teman-teman harus buka ini pasti CVT-nya, nanti teman-teman harus buka ini ya. Jadi buka dulu cover ini, cover bawah ini yang sebelah kiri harus dibuka, baru nanti teman-teman bisa ngebuka area CVT-nya. Karena ada baut di sini, nih nggak kelihatan di dalam sini, dan itu harus dibuka. Nah, sekarang kita buka aja, biar teman-teman semua tahu. Kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke. Di sini juga ada klipnya. Sebelum buka ditarik dulu, plek gitu. Ditarik aja kalau yang di sini klipnya. Nah, baru kita bisa ngebuka bagian ini ya. Nah, udah kelepas. Jadi ngebuka bagian ini tadi itu cuma biar kita bisa ngebuka baut yang ada di sini. Kan di sini ada baut. Ini ada baut. Kemudian ini. Kemudian kelihatan nggak? Baut yang itu kelihatan nggak? Nah, tuh. Baut itu. Nah. Oke, sekarang kita buka bagian CVT-nya. Oke, sekarang kita akan buka bagian CVT dan bagian filternya. Nah, untuk bagian CVT kita lepas dulu covernya ya teman-teman ya. Nah, kita lepas dulu bagian covernya, nggak apa-apa. Nah, udah lepas covernya, kita simpan, jangan sampai hilang atau kocar kacir ya bahasanya ya. Nah, di situ kita bisa buka bagian bautnya ada di sini, banyak pokoknya. Buka aja. Kita juga harus buka ini dulu, kita buka filternya dulu ya.
Jadi ini area CVT dan area filternya udah kebuka seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bersihkan untuk bagian filternya, kemudian kita juga akan bersihkan juga area CVT-nya. Sebenarnya ini masih bersih teman-teman. Menurut gua sih ya, menurut gua masih bersih. Nah, untuk penyakit ya pokoknya hampir sama lah istilahnya. Kendala-kendala di motor PCX, Vario, pokoknya di Matic Honda itu hampir sama, yaitu ketika tarikan awal itu kerasa seperti gredek gitu. Nah, itu masalahnya ada di sini ya teman-teman ya. Ini udah di sini, ini di kampas gandanya ini ada apa ini namanya? Kalau di sini ngomongnya sih mangkok ya, mangkokan ini ya. Nah, ketika dia ini muter, ketika kampas gandanya ini muter karena putaran dari depan ini kemudian disalurkan oleh bel ini, kemudian memutar ini puli belakang, dan akhirnya ini kampas gandanya juga ikut muter. Nah, ketika dia berputar, maka gaya sentrifugal yang ada pada kampas ganda dia akan bekerja dan dia akan mekar seperti ini karena gaya sentrifugal itu akan melempar keluar. Ketika dia membuka, nah dia akan menyentuh ini loncengnya atau mangkokannya ini, kemudian dia baru mutar dan memutar roda belakang. Nah, gredek itu terjadi karena bagian dari mangkok atau loncengnya ini itu kotor, bisa karena debu atau bisa karena apapun itu, pokoknya dia kotor bagian dalam sini. Nah, sehingga ketika loncengnya ini atau kampas gandanya ini itu dia membuka dan gerakannya itu tidak langsung nempel gitu. Jadi dia ada seperti putus nempel enggak putus nempel, bukan putus nyambung ya, putus nempel. Pokoknya gitu. Jadi ketika dia muter, dia terjadi semacam nempelnya itu lepas, nempel lagi, lepas, nempel lagi, lepas. Jadi seperti itulah. Jadi nah, itu yang menjadi atau menyebabkan dia gredek. Nah, solusinya gimana? Solusinya bisa dengan dibersihkan. Kemudian tapi kalau dibersihkan ya gimana ya? Ya nanti suatu saat dipakai 2-3 minggu, ketika dia sudah kotor dan debu atau kotoran yang lain sudah nempel lagi atau sudah ada lagi di dalam lonceng atau mangkokannya ini, ya gredek itu akan sama lagi gitu. Nah, seperti itu. Dan itu juga diakibatkan karena efek dari kampas ganda dari Vario atau PCX juga itu enggak selebar dari kampas ganda punyanya Yamaha. Nah, ketika dia lebar maka dia daya cengkramnya akan lebih kuat. Nah, makanya kebanyakan banyak yang diganti pakai punya NMAX 2DP. Jadi kayak gitu. Nah, oke, cukup itu aja. Nanti kita juga akan bongkar depan, kita akan bongkar belakang ini, kita akan bersihkan. Pokoknya kita bersihkan lah CVT dan bagian filternya ini. Oke, untuk bagian filternya kayak gini. Ini filternya ini, dan ya bos kotor banget ini, minta diganti nih. Nanti gua akan bilang sama yang punya biar diganti. Ini udah parah menurut gua, udah hitam banget. Oke, nanti kita akan bersihkan semuanya. Kita bongkar dulu bagian ini. Nah, oke teman-teman, sekarang udah kita copot dan sekarang teman-teman bisa lihat ya. Ini semuanya kotor karena debu. Nah, ini debu. Ini coba. Nah, debu. Nah, ini yang menyebabkan kotor. Nah, menyebabkan gredek, menyebabkan seperti
selip. Nah, jadi debu-debu kayak gini. Nah, tapi kalau menurut gua sih ini belum terlalu kotor sih ya, masih wajar. Cuma ya yang namanya kotor itu bukan masalah tingkat kewajaran atau kotor banget atau enggak. Dia kotor pasti gredek. Oke, kita bahas mengenai loncengnya nih, lonceng kampas gandanya ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada debunya ini. Kalau nggak percaya, kita bisa kerok. Nah, ada debunya. Nanti kita akan bersihkan. Nah, debu-debu inilah yang bikin gredek. Nah, ditambah dengan ini dia kampas ganda dari PCX atau Vario itu kurang lebih sama ya teman-teman. Bahkan gue malah bilang ini sama, nggak ada bedanya nih. Makanya kebanyakan banyak yang diganti pakai punyanya NMAX karena ininya lebih lebar. Nah, nanti kita akan bersihkan ini, kita akan amplas sedikit biar permukaannya sedikit lebih kasar. Ada juga yang dikasih garis-garis gitu. Nah, ya kalau saran saya sih jangan, karena bisa timbul resiko kampasnya pecah atau bahkan malah kalau udah pecah itu lebih parah lagi. Jadi resiko-resiko seperti itu mending jangan diambil, jangan dilakuin, karena tahu sendiri harga kampas ganda itu harganya berapa. Wih, mahal cuy. Oke, untuk ininya sih masih bagus namanya juga motor baru. Oke, kita akan bersihkan aja. Oke, dan untuk ini untuk puli depannya kita akan lihat. Gue punya ini, bentar, gue ambilin punyanya Vario ya. Ini bedanya dari PCX dan Vario. Nah, ini punyanya Vario. Ini punya Vario. Ini punyanya PCX. Nah, bedanya di mana? Teman-teman bisa lihat. Pertama dari ukurannya ya, teman-teman ya. Ini dari ukurannya. Untuk Vario, untuk diameternya itu ada berapa ya? Kita lihat. Diameter Vario mana ukurnya? Nah, diameter Vario adalah 116,5 mm. Jadi untuk diameter Vario 125 atau 150 itu adalah 116,5. 116,5. Nih, 116,5. Dan untuk PCX untuk diameternya kita ukur adalah 123,3. Jadi memang ada perbedaan 5 sampai 6 mili ya. Jadi untuk diameternya emang udah ada perbedaan jelas, hampir 5 sampai 6 mili ya. Itu sangat berpengaruh nantinya ketika di top speed ya teman-teman ya. Karena ketika top speednya itu pasti akan lebih kencengan punyanya PCX. Kemudian untuk ini bagian belakangnya. Nah, ini untuk bagian belakangnya banyaknya fan-nya, sudu-sudunya ini. Nah, sirip-siripnya tuh lebih banyakan punyanya Vario. Nah, lebih padat dan lebih banyak punya Vario ya. Bisa terlihat jelas ya. Oke, kemudian untuk sudutnya sama. Nah, bedanya di sini lagi. Kalau untuk Vario ini nih, teman-teman bisa lihat. Ini diameter muka dalamnya. Untuk PCX itu kurang lebih 42 mili. 42 mili. Kelihatan nggak? Jelas nggak ya? Nah, 42 mili. Sedangkan untuk Vario dia lebih kecil.
dia 36 mili. Jadi perbedaannya di situ. Untuk yang bagian ini ya, bagian kipasnya ya. Kemudian untuk ininya untuk bagian rumah rollernya. Untuk bagian rumah rollernya ya sama, pasti beda, ada bedanya sih. Diameternya juga pasti beda. Ini pasti untuk yang ini pasti akan menyesuaikan besarnya dari kipasnya tadi ya, fan-nya tadi, yaitu hampir berapa tadi, 123an tadi ya, atau pokoknya yang tadilah, yang besar yang inilah, sama, harus sama emang. Oke, itu aja. Sekarang kita akan bersihkan dan kita cek juga. Jangan lupa kalau kita cek ya, masih lumayan bagus walaupun sudah ada pecah-pecahnya kayak gini. Tergantung pemiliknya sih mau. Tapi untuk secara keseluruhan model dan bentuknya tuh masih sama sih ya. Sebenarnya nggak ada perbedaan sih sama apa ya, punyanya Vario. Cuma beda diameter sama itunya aja sih. Makanya kebanyakan ada punya Vario yang diaplikasiin, punya gue juga gue aplikasiin pakai poli depannya punyanya PCX, dan itu bisa gitu loh. Cuma ini yang jadi masalah. Ini teman-teman harus ngecilin bagian ini. Kalau mau diaplikasiin ke mana, ke Vario, ingat yang ini dikecilin juga. Kalau gak dikecilin, nanti ketika start awal dia tiba-tiba udah muter teman-teman gitu. Ada suara tetangga lagi kerja. Semoga suara gue jelas ya. Nah ini. Oke, sekarang kita akan bersihkan area ininya. Terus kemudian kita, nah ini kotor banget nih. Nih debu-debu, banyak sekali debu-debunya. Untuk rollernya kita cek. Rollernya juga sudah agak kelihatan gak ya? Udah agak peyang nih. Nah kelihatan peyangnya. Tapi karena berhubung nggak mau diganti ya udah. Kemudian kita cek lagi untuk bagian ini. Nah ini juga udah mulai kendor. Wah, hujan. Kita harus pindah dulu teman-teman. Oke, kita akan pindah, kita akan bersihkan ini semuanya. Nanti kita akan pasang lagi. Oke teman-teman, dan ya tadi hujan. Jadi gue harus pindah tempat. Sekarang gue ada di dalam rumah. Gue masukin motornya karena tadi hujan. Jadi ya. Dan ini udah gue bersihin semua. Ini udah kelihatan kan? Udah kelihatan bersih. Nah ya, kalau masalah untuk bersihnya ya teman-teman bisa pakai kompresor, disemprot, atau pakai alat lain, atau pakai cairan. Yang jelas kalau pakai cairan yang kayak gini ya, ini seal-sealnya ini jangan sampai kena. Pakai misalnya pakai dibersihin pakai premium atau pakai apa nih, jangan sampai kena seal-sealnya. Kemudian untuk bagian-bagian ininya, rumah rollernya udah gue bersihin juga. Ini udah kelihatan bersih kan. Nah intinya pokoknya semuanya dibersihkan, cuma diperhatiin untuk bagian sealnya. Ini rumah filternya juga udah gue bersihin, udah semuanya. Dan untuk ini apa ini namanya, belnya, ini belnya dibersihin, cukup dicuci aja, dicuci pakai sunlight, pakai sabun bisa biasa. Nah gitu aja. Intinya udah dibersihin semua. Sekarang kita rangkai lagi. Ya gitu aja. Dan jangan lupa untuk yang kayak gini nih dikasih grease nanti ya, biar lebih awet. Dan tadi untuk bagian yang ini, bagian kampas gandanya ini diamplas dulu, diamplas tipis saja, pakai amplas kasar, asal debunya hilang udah. Kalau teman-teman mau dikasih garis pakai gergaji gitu juga nggak masalah, terserah teman-teman. Tapi kalau untuk gua sih, gua nggak nyaranin kayak gitu ya, karena
itu akan menimbulkan resiko terjadinya kalau pecah lebih bahaya, lebih apa ya, lebih resikonya lebih tinggi. Nah, sekarang udah kepasang semua untuk bagian CVT, kemudian bagian filternya udah kita bersihkan, udah kita pasang semua. Tinggal kita pasang bagian bodi bagian bawah kirinya. Udah selesai seperti itu. Di sini ada klipnya. Di sini ada klip. Jadi harus dipasang. Masanya gampang, masukin, tekan. Oke teman-teman, jadi itulah cara membuka, mengservis atau membersihkan CVT dan masalah-masalahnya seperti itu. Buat teman-teman yang suka dengan video seperti ini, silahkan klik like dan subscribe agar teman-teman dapat notifikasi ketika gue bikin video baru dan notifikasi langsung masuk ke handphone teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat gue dan juga buat teman-teman. Dan saya rasa cukup sekian video dari saya untuk video kali ini, yaitu cara membongkar, mengservis atau membersihkan CVT dari PCX 150. Oke, cukup itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.